Di usia 85 tahun, saya sudah banyak belajar tentang hidup. Tapi kalau ada satu keputusan yang paling saya sesali, itu adalah pindah ke panti jompo. Dulu, saya pikir itu pilihan terbaik. Keluarga saya juga mendukung, meyakinkan saya bahwa di sana saya bakal mendapat perawatan dan kenyamanan yang saya butuhkan. Saya percaya pada mereka. Tapi begitu saya sampai di sana, kenyataannya jauh dari yang saya bayangkan. Mungkin saat ini kamu sedang mempertimbangkan pilihan ini, entah untuk diri sendiri atau orang terdekat. Mungkin kamu merasa ini keputusan paling aman, atau sudah sering dengar bahwa hidup di panti jompo akan lebih mudah. Tapi sebelum kamu benar-benar memutuskan, saya ingin berbagi 6 hal yang saya harap ada orang yang memberitahu saya sebelum pindah. Karena jujur saja, hidup di panti jompo bukan cuma soal kenyamanan. Segalanya berubah, dan begitu kamu masuk, keluar dari sana nggak semudah yang dibayangkan. Jadi pastikan tonton sampai akhir, karena beberapa pelajaran ini mungkin bakal bikin kamu berpikir ulang. Kalau kamu punya keluarga atau teman yang sedang mempertimbangkan pindah ke panti jompo, video ini bisa jadi sesuatu yang mereka perlu dengar sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup. Yuk, kita mulai. Penyesalan pertama, kehilangan kemandirian saya. Hal yang paling bikin kaget setelah pindah ke panti jompo bukanlah kamar kecil, jadwal makan yang tetap, atau orang-orang asing di sekitar saya. Tapi kenyataan bahwa saya kehilangan kendali atas hidup saya sendiri. Dulu, sebelum pindah, saya bebas menentukan segalanya. Saya bisa bangun kapanpun saya mau, makan saat lapar, dan menghabiskan hari sesuai keinginan saya. Mau jalan-jalan sore, tinggal pakai sandal dan keluar. Mau masak sendiri, gampang, tinggal ke dapur. Bahkan kalau saya hanya ingin duduk santai di kursi favorit sambil baca buku, itu semua keputusan saya. Tapi di panti jompo, semua berubah. Saya harus ikut jadwal yang bukan saya buat. Sarapan disajikan pada jam tertentu, mau lapar atau tidak, ya harus makan. Lampu mati di jam yang sudah ditentukan, mau masih pengen baca buku atau belum ngantuk, ya tetap harus tidur. Pengen jalan-jalan keluar, nggak bisa asal pergi. Harus minta izin dulu dan nunggu ada yang bisa nemenin. Saya masih ingat betul minggu pertama di sana. Pagi-pagi saya bangun dan otomatis meraih buku yang biasa saya baca di rumah. Tapi pas lihat sekeliling, rasanya ada yang kosong. Ini bukan rumah saya. Buku-buku saya nggak ada. Kursi favorit saya hilang. Semua benda kecil yang dulu bikin saya nyaman lenyap, digantikan dengan dinding putih polos dan tempat tidur yang saya bahkan nggak pilih sendiri. Yang paling berat, menyadari bahwa setelah kita kehilangan kemandirian, mendapatkannya kembali hampir mustahil. Lama-lama, saya belajar buat terbiasa. Saya berhenti bertanya kenapa harus makan ini itu. Saya nggak lagi protes kalau harus tidur di jam tertentu. Saya mengikuti aturan, karena itu lebih mudah daripada melawan. Tapi dalam prosesnya, saya merasa mulai kehilangan diri saya sendiri. Jadi, kalau kamu atau seseorang yang kamu sayangi sedang mempertimbangkan pindah ke panti jompo, coba tanya ke diri sendiri. Siap nggak kehilangan kebebasan kecil yang sebenarnya bikin hidup terasa milik kita sendiri? Karena begitu hilang, kamu akan lebih merindukannya dari yang pernah kamu bayangkan. Penyesalan kedua, merasa dilupakan. Salah satu hal paling sulit setelah pindah ke panti jompo adalah menyadari bahwa dunia di luar tetap berjalan tanpa saya. Awalnya, keluarga saya bilang mereka bakal sering berkunjung. Saya percaya. Dan memang, di awal mereka datang. Putri saya datang seminggu sekali, cucu-cucu saya main ke sini di akhir pekan. Untuk sementara waktu, saya masih merasa terhubung dengan kehidupan lama saya. Tapi lama-lama, kunjungan itu mulai berkurang. Putri saya lebih sering menelepon daripada datang. Cucu-cucu saya sibuk dengan sekolah dan kerja. Sampai akhirnya, ada minggu-minggu di mana saya hanya duduk menunggu, menatap pintu, berharap ada yang datang. Liburan adalah yang paling berat. Mereka janji akan datang. Saya sudah menunggu dengan penuh harapan.
Tapi tiba-tiba ada perubahan rencana, dan saya pun duduk sendirian di ruang bersama, melihat penghuni lain yang juga berharap ada yang mengingat mereka hari itu. Bukan berarti keluarga saya nggak sayang, hidup mereka aja yang makin sibuk. Ketika kita nggak ada dalam keseharian mereka, mudah buat mereka berpikir bahwa kita baik-baik saja. Mereka pikir kita sudah terbiasa, sudah nyaman. Tapi kenyataannya, semakin lama kita di sini, semakin mudah untuk dilupakan. Saya ingat satu malam, duduk di kamar, memegang telepon, ragu mau menelepon putra saya. Saya nggak mau terasa seperti beban. Saya nggak mau jadi pengingat bahwa saya masih di sini, menunggu seseorang yang mungkin nggak sempat datang. Jadi saya taruh telepon itu, dan disitulah saya sadar, inilah hidup saya sekarang. Hari-hari berlalu, saya menunggu, berharap seseorang masih ingat saya. Jadi, kalau kamu sedang mempertimbangkan untuk pindah ke panti jompo, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah kamu siap untuk merasa kesepian? Karena nggak peduli seberapa besar keluargamu mencintaimu, begitu kamu nggak terlihat, lebih mudah dari yang kamu kira untuk jadi terlupakan. Penyesalan ketiga, kehilangan rasa tujuan. Waktu pertama kali saya pindah ke panti jompo, saya pikir saya cuma ganti tempat tinggal. Saya nggak sadar kalau saya juga kehilangan alasan untuk hidup. Dulu, di rumah, saya punya rutinitas. Saya nyiram tanaman, bikin kopi sendiri, beresin kamar. Hal-hal kecil itu ngasih saya rasa tujuan. Tapi begitu saya pindah ke sini, semua berubah. Makan sudah disiapkan, kamar dibersihkan orang lain, tanaman bukan punya saya lagi. Awalnya saya pikir ini enak juga, bisa santai, nggak ada kerjaan rumah, tinggal istirahat aja. Tapi beberapa minggu kemudian, saya mulai sadar ada sesuatu yang hilang. Hari-hari terasa panjang, saya cuma duduk dan nunggu. Nunggu waktu makan, nunggu jam tidur, nunggu entah apa lagi. Dan saya nggak sendirian. Ada seorang pria bernama Nurdin, 84 tahun. Dulu dia tukang kayu. Di rumahnya, dia selalu bikin sesuatu, selalu ada proyek yang dikerjakan. Tapi di sini, nggak ada alat, nggak ada kayu, nggak ada yang bisa dia buat. Saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tangannya, yang dulu kuat dan cekatan, sekarang cuma diam di pangkuannya. Sampai suatu hari dia bilang, saya merasa nggak berguna. Dan jujur, saya paham banget perasaannya. Begitu kita kehilangan sesuatu untuk diurus, kehilangan sesuatu yang bisa kita banggakan, hidup mulai terasa hampa. Otak jadi lambat, tubuh ikut melemah, dan kita cuma jadi penghuni lain yang menunggu hari demi hari lewat begitu saja. Jadi, kalau kamu lagi mikirin soal panti jompo, coba tanyakan ke diri sendiri, apa yang bikin hidupmu punya makna? Karena setelah kamu pindah, mengisi waktu itu gampang, tapi menemukan tujuan hidup, itu yang sulit. Penyesalan keempat, kesehatan menurun lebih cepat dari yang dikira. Sebelum pindah ke panti jompo, saya baik-baik saja untuk usia saya. Memang saya nggak lari maraton, tapi saya masih bisa jalan-jalan, masak sendiri, dan ngurus diri tanpa bantuan. Saya punya kebiasaan kecil yang bikin saya tetap aktif. Belanja ke pasar, peregangan tiap pagi, bahkan sekadar muter-muter rumah. Tapi begitu pindah ke sini, semuanya berubah. Awalnya sih terasa nyaman. Makanan udah disiapin, nggak perlu masak. Kalau butuh sesuatu tinggal pencet tombol. Kedengarannya enak, kan? Tapi lama-lama saya sadar, semakin sedikit saya gerak, semakin cepat tubuh saya melemah. Saya nggak lagi sering jalan, dan tiba-tiba kaki saya mulai terasa lebih kaku. Saya lebih banyak duduk, dan sebelum saya sadar, bangun dari kursi pun jadi perjuangan. Otot-otot yang sudah saya jaga selama bertahun-tahun, hilang begitu saja dalam hitungan bulan. Dan saya lihat ini terjadi ke banyak orang di sini. Dulu mereka bisa jalan sendiri, sekarang pakai tongkat. Dulu cuma butuh sedikit bantuan, sekarang pakai kursi roda. Semakin banyak kita dibantu, semakin banyak kita membutuhkannya. Saya ingat tetangga saya, Marni, 81 tahun. Waktu pertama kali datang ke sini,
Dia aktif banget. Dia jalan-jalan tiap hari, bersikeras tetap kuat meski usianya sudah tua. Tapi setelah beberapa bulan, dia mulai jalan lebih jarang, terus pakai alat bantu, lalu akhirnya kursi roda. Sampai suatu hari dia bilang ke saya nggak tahu kapan ini terjadi, tapi rasanya saya menua 10 tahun hanya dalam beberapa bulan. Dan jujur, saya ngerasain hal yang sama. Di tempat seperti ini, semuanya dirancang untuk mempermudah hidup. Tapi kadang, justru itu yang bikin kita lupa bahwa gerak bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal bertahan hidup. Kalau saya tahu lebih cepat, saya bakal lebih keras memaksa diri untuk tetap aktif. Karena begitu kita melambat, bangkit kembali itu susahnya bukan main. Jadi kalau kamu lagi mempertimbangkan panti jompo, tanya ke diri sendiri, apakah kamu masih punya motivasi buat tetap bergerak meski semuanya udah dibuat nyaman? Penyesalan kelima, privasi dan martabat yang hilang. Sebelum pindah ke panti jompo, saya nggak pernah benar-benar mikirin seberapa besar saya bakal kehilangan privasi dan kendali atas hidup saya sendiri. Dulu di rumah, saya punya ruang sendiri. Bisa nutup pintu kapan aja, duduk tenang tanpa gangguan, dan ngelakuin semua hal sesuai keinginan saya. Tapi di sini, privasi itu jadi barang langka. Dari hari pertama, rasanya seperti selalu diawasi. Staf keluar masuk kamar untuk cek ini itu, ada jadwal pemeriksaan rutin, dan ruang bersama yang selalu ramai. Bahkan hal-hal pribadi seperti ganti baju atau ke kamar mandi, seringkali butuh bantuan orang lain. Saya tahu mereka hanya menjalankan tugasnya, tapi jujur, nggak gampang menerima kenyataan kalau saya harus minta izin buat hal-hal yang dulu bisa saya lakukan sendiri. Mau mandi, harus nunggu stafnya sempat. Mau ke kamar kecil, tunggu giliran, kalau nggak ya sabar aja. Makan siang, nggak bisa pilih menu sendiri. Suka nggak suka, ya makan aja. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, teman sekamar. Nggak semua orang dapat kamar pribadi, dan berbagi ruang dengan orang asing bisa jadi tantangan besar. Saya beruntung punya teman sekamar yang baik, tapi banyak yang nggak seberuntung saya. Ada yang berisik, nggak bersih, atau bahkan punya masalah kesehatan yang bikin tidur jadi susah. Nggak peduli seberapa keras saya mencoba bikin kamar ini terasa seperti rumah, pada akhirnya ini tetap bukan rumah saya. Martabat itu sesuatu yang baru benar-benar terasa berharganya saat mulai hilang. Ketika staf masuk tanpa nunggu jawaban, ketika saya mulai diperlakukan seperti pasien, bukan sebagai orang biasa, ketika hidup saya diatur oleh jadwal yang saya nggak punya kendali atasnya, itu mengubah saya. Saya mulai merasa kurang seperti diri sendiri dan lebih seperti nama dalam daftar yang harus diurus. Jadi kalau kamu sedang mempertimbangkan panti jompo, tanyakan ke diri sendiri. Apakah kamu siap kehilangan privasi dan kebebasan yang sudah kamu miliki sepanjang hidup? Karena sekali hilang, nggak semudah itu untuk mendapatkannya kembali. Penyesalan keenam, ternyata lebih sulit pergi daripada yang dikira. Waktu pertama kali pindah ke panti jompo, saya bilang ke diri sendiri kalau ini cuma sementara. Saya pikir, coba aja dulu. Kalau nggak suka, gampang, tinggal balik ke rumah. Tapi ternyata, keluar dari sini jauh lebih sulit daripada masuknya. Awalnya saya pikir, kalau nggak betah, saya bisa pulang kapan saja. Tapi masalahnya, rumah saya juga sudah berubah. Anak-anak saya mulai menjual barang-barang yang katanya saya nggak butuh lagi. Mereka mulai bicara soal menyewakan rumah itu. Dan ketika saya bilang mau pulang, mereka malah ragu. Mama yakin bisa ngurus diri sendiri? Bukannya lebih aman di sini? Saya tahu mereka hanya khawatir, tapi saya mulai sadar. Saya kehilangan kendali atas pilihan saya sendiri. Lalu ada masalah fisik. Setelah berbulan-bulan di sini, di mana saya nggak perlu masak, bersih-bersih, atau jalan jauh-jauh, saya jadi nggak sekuat dulu. Dulu saya percaya diri bisa mandiri. Sekarang, saya mulai ragu. Apa saya masih bisa hidup sendiri? Apa saya masih bisa mengurus rumah? Atau saya memang harus terima nasib tinggal di sini selamanya? Dan saya bukan satu-satunya. Saya bertemu banyak orang di sini yang awalnya juga berpikir ini cuma sementara. Tapi begitu mereka menetap, pergi jadi lebih sulit dari yang dibayangkan.
Ada yang rumahnya sudah dijual, ada yang tabungannya habis untuk biaya perawatan, ada yang sudah terlalu lemah untuk kembali hidup mandiri. Nggak ada jalan balik. Inilah yang nggak pernah dikasih tahu ke kita. Pindah ke panti jompo terasa seperti keputusan yang bisa diubah kapan saja. Tapi kenyataannya, buat kebanyakan orang, ini adalah titik tanpa jalan kembali. Lama-kelamaan, panti jompo ini jadi seluruh dunia saya. Dan kehidupan saya yang dulu, perlahan terasa seperti kenangan yang jauh. Jadi kalau kamu sedang mempertimbangkan panti jompo, tanya ke diri sendiri, apa saya benar-benar siap untuk kemungkinan bahwa begitu saya masuk, saya mungkin nggak bisa keluar lagi? Karena begitu menetap, bukan cuma fisik yang menahan kamu di sini, tapi juga masalah finansial, emosional, dan kenyataan bahwa dunia di luar sudah berubah lebih cepat dari yang kamu duga. Kalau saya melihat ke belakang, saya nggak menyesal jadi tua. Itu bagian dari hidup, dan saya menerima itu. Tapi yang saya sesali adalah percaya bahwa panti jompo adalah satu-satunya pilihan saya. Waktu pertama kali pindah, saya pikir ini akan membawa kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Tapi yang saya dapatkan, sebuah dunia yang perlahan mengambil kemandirian saya, privasi saya, tujuan saya, bahkan rasa diri saya sendiri. Bukan berarti panti jompo itu buruk. Bagi sebagian orang, memang ada yang benar-benar membutuhkan perawatan intensif. Tapi sebelum kamu memutuskan, pikirkan baik-baik apa yang akan kamu korbankan. Karena begitu kamu masuk, hidup nggak akan pernah sama lagi. Kalau saya bisa mengulanginya, saya akan berjuang lebih keras untuk tetap tinggal di rumah saya sendiri. Saya akan mencari lebih banyak cara untuk mendapatkan bantuan tanpa kehilangan kebebasan saya. Saya akan memastikan saya benar-benar butuh tinggal di panti jompo, bukan hanya karena kelihatannya lebih mudah. Jadi kalau kamu sedang menghadapi keputusan ini, tanyakan ke diri sendiri, apa ini benar-benar yang terbaik untuk saya? Atau ini hanya yang paling praktis untuk saat ini, karena hidup yang kamu punya sekarang, rutinitasmu, kemandirianmu, pilihanmu, patut dipertahankan selama mungkin. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Kami ingin mendengar pendapat kamu. Tulis di komentar satu hal yang kamu pelajari dari video ini dan bagaimana kamu akan menggunakannya dalam hidupmu. Komentar kalian benar-benar berarti buat kami. Membaca cerita dan pemikiran kalian memberi kami motivasi untuk terus berbagi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Dukungan kalian membantu kami terus membuat konten yang bermakna. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.